Betul. Saya rasa enggak. Bisnis itu enggak judi, bisnis itu pemikiran. Jadi kalau kita memang benar-benar kita konsepnya kita yakin apa yang mau kita bisniskan, kita pelajari dulu, yakin kita konsep, nah jangan meragu untuk langkah, nah itu baru bisnis. Assalamualaikum Mang Cek Bice dulur-dulur Palpos Channel. Malam yang adem tenang ini kota Palembang, biku-biku raminiane Palembang, tapi Cek kepengen ngobrol sama salah satu owner restoran yang sudah terkenal. Restorannya yang sudah terkenal, orangnya kayaknya memang sudah terkenal juga ya. Salah satunya yang bisa dikatakan dia ini bisa menginspirasi kita untuk membuka usaha yang dari nol sampai serame segede ini, sampai sudah presiden datang ke restoran. Wah keren kan, presiden makan di sini, maka Cek nak makan di sini pulo. Presiden nyicipnya, Cek nak nyicip pulo masakan ini ya. Oke, beliau adalah Bang Rio. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Rio. Dia adalah owner dari Shop Bang Rio. Bang Rio, Shop Jakarta Bang Rio. Keren Bang. Aku selintingan dengar. Bang Rio itu dulunya adalah restoran yang buka dari tenda biasa. Berawal dari tenda. Ceritain dong. Buka kita itu tahun 2008 akhir, tapi kita bulatin karena waktu itu kita masih masih trial. Jadi kita genapin 2009 lah, kita pastikan kita buka, kita mulai eksis, tapi dengan tenda. Tetap konsepnya tenda. Tetap konsep tenda. Konsepnya tenda memang karena awalnya memang tenda. Tenda biasa kayak pecel lele pinggir jalan. Iya, tenda pecel lele kayak pecel lele. Karena memang konsepnya tenda pecel lele. Sebenarnya konsepnya lebih dari itu, cuman modalnya cuman cukupnya tenda. Awalnya itu. Modal itu dan modal nekat ya? Kalau nekat nggak, tapi perhitungan iya. Cuman kapasitas kita untuk masalah budget secara modal cukupnya tenda. Nah, jadi kita dengan perhitungan yang mateng, dapatnya cuma di tenda. Makanya saya bilang tadi, konyol sih enggak, nekat sih enggak. Cuman ya bismillah kita jalanin coba, kita rintis saja. Seperti itu kira-kira. Akhirnya sukses sampai sekarang? Proses sebenarnya nggak langsung sukses. Ya jatuh bangun sih enggak. Karena Bang Rio alhamdulillah dari awal tuh alhamdulillah sekali saya dari awal tuh memang kita nggak pernah jatuh bangun, artinya sempat jatuh atau gimana enggak, kita tetap aja naik, grafiknya naik, tapi proses perlahan-lahan terus ngembang sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah kita juga expand untuk franchise ya. Jadi kita udah buka franchise dimulai dengan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita buka franchise, alhamdulillah sudah berjalan di Pekanbaru. Itu yang pertama? Yang pertama itu di Lampung. Oh, pertama di Lampung? Ya, di Lampung kita buka, mungkin sekarang lagi restorasi, lagi pembenahan. Terus kita buka yang kedua itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru kita buka, itu yang provinsi. Tapi kalau yang lokal, kita udah duluan buka. Kita buka di Palembang tuh lokal ada 3 titik. Oh, di Palembang? Ya, di Palembang. Di Palembang kita buka 3 titik, 2-nya ada di Demang, Jalan Demang ini. Maksudnya satu yang di sini, Bang? Satu yang di sini, satu yang di Demang juga, tapi yang di pojokan sana. Oh, pojokan sana. Oh, keren nih. Gitu, kira-kira. Itu kan tadi katanya mengalir aja kulit. Nah, COVID kemarin gimana? Ngedon nggak? Pasti, kalau COVID itu rata-rata itu kan global. Artinya, saya bilang ya, dunia kesehatan lagi krisis gitu kan. Nggak ada satu manusia pun atau satu usaha pun atau instansi apapun lah itu yang nggak terpengaruh karena itu bohong gitu kan. Kita merasakan justru kuliner itu dampaknya lebih dahsyat. Nah cuman alhamdulillah, sekali lagi saya bilang alhamdulillah, di saat orang itu tutup awal pandemi, karena kan tidak ada peraturannya mesti tutup pada saat itu, bertahan kan, cuman ada yang tutup, mungkin ya kita nggak ngerti ya pemikirannya mereka seperti apa, mereka tutup seperti apa. Kalau Bang Rio tetap eksis, walaupun sebenarnya mikir juga, ini ketutup nggak gajinya, ini ketutup nggak produksinya segala macam, tapi kita berpikir kenapa kita mesti tutup kalau belum ada larangan, kan itu satu itu. Terus yang kedua, Bang Rio tetap memberikan yang terbaik buat masyarakat untuk makannya segala macamnya selama protokol kesehatan dijalankan. Kan pada saat itu seperti itu, tidak ada peraturan untuk tutup, kita buka dengan pertimbangan ya
Kenapa kita mesti tutup? Karena pegawai saya ini rata-rata memang 80% orang luar. Kalau Bukan saya orang Palembang. Iya benar, kalau saya pulangkan mereka nggak boleh pulang. Betul. Kalau saya rumahkan mereka mau makan Mau apa? makan apa? Jadi kalau dipulangkan mereka mau pulang gimana, kemana gitu kan? Iya, kalau mau Pembatasan dipulangkan. daerah nggak boleh keluar kota kan? Iya. Nah itu. Kalau saya rumahkan, ya mereka juga bertahan seperti apa? Nggak mungkin Betul. juga kita berpikir untuk mereka nggak kerja tapi kita gaji kan gitu kan? Nggak Rasanya mungkin juga. nggak balance juga. Betul, Karena Bang Rio betul. belum siap untuk ke arah seperti itu. Kita kalau kita mikirkan COVID, kita juga nggak tahu juntrungannya kapan habis. Intinya seperti Benar, itulah. benar. Jadi saya pikir lebih baik saya buka dan kita lebih baik kita bertahan, kita berjalan seperti apa. Di satu sisi yang lain tutup permanen ataupun tutup sementara sampai bulan-bulanan kan. Bener. Ya saya tetap eksis saja untuk jalan itu gitu lah Iya, kira-kira. Dan lagi pula kan prokes dijalanin. Karyawan vaksin. Semuanya Alhamdulillah. ada bannernya ada. Jadi kami semua pegawai siap vaksin dan udah vaksin. Bener, udah vaksin semua. Dari awal begitu vaksin diterapkan, kayaknya Langsung. restoran Bang Rio yang ya dibilang nomor satu sih enggak, cuman yang antusias untuk hal itu. Karena kita pelayanan jasa ya, jasa makanan berhubungan dengan orang, dengan manusia. Nah kita dulu yang mesti sehat baru orang kan Baru gitu kan. orang, bener. Nah, saya terapin itu aja intinya. Ya. Gitu kira-kira. Kalau Bang Rio kemana-mana kalau orang aku mau stop nggak usah tanggung deh, langsung ke Bang Rio. Dan presiden pun, menteri pun sudah ke sini. Nah, Ya. apa sih rahasia kok bisa gitu? Kalau untuk masalah presiden, saya nggak ngerti. Mungkin rezeki saya dia datang. Tapi bukan teman sama presiden ya? Nggak. Nggak. Ya kalau dibilang teman-teman ya. Iya. Ya karena presiden teman semua orang kan Iya itu. benar. Bapaknya Indonesia lah ya. Bapak Indonesia. Saya Bapaknya pasti nggak Indonesia. kenal Siapa beliau. nggak kenal beliau? Benar. Kalau dibilang teman, udah pasti kita teman, bukan musuh kan gitu kan. Betul. Salah satunya itu. Cuman untuk beliau mungkin karena beliau melihat dari sisi lainnya, dari sisi apanya Bang Rio sehingga datang ke sini. Nah, untuk yang kedua, ketiga, keempat berjalan, saya rasa mungkin lebih baiknya ya kalau ada bocoran tanya ke beliau seperti apa. Kalau saya sih tangkap dari higienisnya makanan, dari cita rasanya, saya rasa simpel. Manusia kan rata-rata seperti itu. Betul. Bapak juga seperti itu mungkin, Betul. Bapak Presiden juga seperti itu, dia ambilnya dari sisi itunya. Saya rasa seperti itu, tidak ada berbau-bau apa, nggak ada. Berbau kepentingan apapun nggak ada. Kita Nggak jual ada. makanan. Bukan tetangga, bukan. Bukan. Jadi memang yang apa yang kita jual adalah taste-nya tes Taste-nya presiden. Presiden. Dan saya juga bisa membanggakan untuk saat ini ya. Tidak ada kepentingan lain, hanya taste yang saya sajikan. Betul. Dan pelayanan dan kebersihan higienis yang saya sajikan. nomor Makanya beliau, Bapak kita, Bapak Presiden datang kemari 4 kali. 4 kali ke sini. Iya, dan Jadi para- setiap ke Palembang pasti ke sini. Setiap ke Palembang pasti ke sini. Hampir Dan- setiap ke Palembang. Iya, bukan hampir, kepotong gara-gara pandemi. Kalau nggak pandemi mungkin lanjut lagi, insya Allah. Tapi ya, 5-6 karena mungkin pandemi. ya. Iya. Tapi kalau menterinya tanpa Pak Jokowi, tanpa Bapak, mereka tetap datang mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Selalu tanpa Pak Jokowi. Mungkin beliau penasaran, Pak Jokowi hobi ke sana enak nggak ya? Coba yuk ke sana, mungkin gitu ya kali. Mungkin gitu, atau bisa jadi kalau presiden datang ke sini, masa saya enggak nanti diomelin ini. Iya. Saya rasa mungkin kayak gitulah, saya nggak tahu lah. Bener, Yang jelas intinya saya terima kasih kepada Bapak Jokowi dan para jajarannya dan menteri-menterinya udah mempercayai kita untuk membuat mereka lebih menikmati masakan-masakan yang kita buat dan makanan-makanan yang kita sajikan. Itulah mungkin sekilas. Tapi memang kita ini utama higienis ya Bang ya? Kebersihan nomor satu. Kebersihan Karena nomor kita satu. apa yang kita jual malam ini habis nggak habis, kita mesti belanjakan besok dengan yang baru, dengan produksi yang baru, dengan barang-barang yang baru dan semuanya serba baru. Boleh dicek. Istilahnya intinya ya udah ada uji bandingnya ya. Ya, benar. Kalau seorang Bapak Presiden dengan Bisa tim begini. kesehatannya yang kita tahu, dengan protokol kesehatannya, dengan protap kesehatan yang kita tahu, mau siapa lagi yang dilawan? Bener. Kan gitu. Karena beliau kan bukan orang biasa. Ada situ aja sisinya. Pasti kan ada tim yang mencicipi dulu, Oh, ngetes dulu pasti itu. pasti. Karena saya bilang mereka kan tahu Bapak itu bukan orang biasa kayak kita. Kita makan tinggal makan, tidak ada yang ngecek. Paling ngeceknya di perut, sakit atau enggak kan gitu. Tapi kalau Bapak Terus di lidah enak apa duluan. enggak gitu kan, Iya, bener. kalau Bapak tuh enggak. Dia harus ada prosedurnya dijalankan. Tapi Bang, itu kan sudah 4 kali. Oke, yang kedua, ketiga, oke sudah biasa. Yang pertama kali beliau datang itu kita tahu. Mau Nggak kesini. tahu Mbak. Itu dadakan. Saya ingat saya gini, Bapak itu ada jadwal di satu tempat. Ya, jadwalnya pertama tuh di mall. Ada di satu mall, terus diundang di satu tempat, restoran. Itu yang ngebuat shock teman-teman. Maksudnya sekelilingnya Pak Jokowi pada saat itu bingung. Loh, tempat itu sudah disiapkan kok bisa putar balik kanan secara tiba-tiba. Langsung minta di Bang Rio. Di Bang Rio. Di Bang Rio. Nah, prepare saya itu cuma dikasih waktu dari jam
4 saya mesti menyiapkan sesuatunya, dan pas Pampres dan tim-timnya Pak Jokowi juga mempersiapkan tempatnya, karena beliau itu sebenarnya undangan makan malam itu ada di satu tempat yang jam 8, tapi beliau lebih memilih untuk prepare tempatnya Bang Rio mungkin, jadi beliau makannya pas jam 9, setengah 9 malam. Nah, karena beliau mungkin koordinasi mungkin disiapkan dulu mungkin di sini atau gimana, ya ada baiknya sisi Pak Jokowi. Jadi beliau memanfaatkan mungkin agak diperpanjang durasinya di mana dulu baru kemari. Karena yang sebenarnya di tempat yang saya bilang ada tempat tertentu yang mereka udah siap sebenarnya. Nah, karena kita tidak siap mungkin dikasih waktu. Karena beliau memang nggak tahu, saya nggak tahu dapat dari mana, dan semuanya juga pada nggak tahu dari mana, sehingga Pak Jokowi itu memilih ke sini, itu aja, Mbak. Saya nggak tahu itu loh. Saya nggak tahu. Ya. Tapi menu yang dibuatkan sama sih seperti menu yang kita jual sebenarnya ya. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuma pengamanannya. Tuh. Pengamanannya, uji klinis kesehatannya, dari makanannya, masakannya, segala macam. Itu aja yang berubah. Maksudnya dari hal yang normal kami jual tiap malam, lebih diperketat, lebih disterilkan, lebih dispesifikasikan lagi, lebih didetailkan kembali. Itu aja yang berubah. Itu aja yang suasananya yang berubah, sehingga kami lebih perform kami lebih ditingkatkan lagi kan, seperti itu. Alhamdulillah, uji semuanya tuh kita lewatkan. Persiapan kita tuh cuma dikasih waktu berapa jam, bukan berhari-hari. Bukan berhari-hari, karena hari itu diminta. Hari itu selisih jam. Tapi ya itu menunjukkan bahwa alhamdulillah Bang Rio mampu diuji dengan dadakan, mampu. Ya mungkin dari situ juga beliau tuh akhirnya berpikir dadakan aja mampu. Apalagi memang dan enak dan bagus dan gitu. Ya apalagi kalau dibenar-benarkan. Nah, lanjutlah sampai ketiga keempat. Mungkin tahun 2022 kelima kesini lagi. Amin. Ya. Tapi pernah kebayang nggak Bang dulunya aku punya usaha sampai serame ini, rame lah bilangkannya, usaha luar biasa bertahan sudah dari tahun berapa. Terus kebayang juga nggak bahwa presiden pun mau makan di tempat usaha aku? Kebayang nggak dulu? Kalau kebayang, mungkin mimpi terbesar saya memang untuk rame, iya. Karena cita-cita saya tuh kalau buat sesuatu, apalagi untuk bisnis, saya nggak pernah pesimis. Saya selalu optimis. Apapun yang saya lakukan optimis, baik bisnis maupun apapun kerjaan saya. Artinya kalau kita optimis, kita siapkan sesuatunya kan gitu kan. Untuk kerjaan ya, artinya kebayang untuk jadi besar, jadi rame, saya selalu optimis, itu aja kuncinya. Biar kita bisa motivasi diri untuk itu kan gitu kan. Kalau kita pesimis, udah kalah duluan di awal. Nah, tapi kalau untuk Pak Jokowi, para presiden datang ke sini, itu yang Mbak ngomong, yang Cek ngomong, saya nggak kebayang, nggak kepikiran, nggak kebayang, dan nggak ada ke arah sana, nggak ada nyambungnya, saya bilang. Nggak mimpi dulu. Nggak ada nyambungnya, nggak ada mimpi juga, mimpi aja nggak sempat. Kayaknya mimpi juga nggak boleh. Nggak boleh. Kayaknya nggak nyambung. Dari mana saya tarik mimpi-mimpi juga nggak nyambung. Nggak bisa connect ya. Mimpi dari mana saya masuknya gitu kan, nggak nyambung, nggak connect. Beliau di sana dengan segala macam urusan, dengan segala macam problema, dan saya ini siapa gitu kan, dan warung saya ini siapa? Saya di belahan mana, beliau di belahan mana? Ya tapi kan bisa terjadi semuanya gitu. Nah, saya bersyukurnya di situ aja. Berkat sabar juga kali ya Bang ya. Sabar udah pasti, ikhtiar lah ya, ikhtiar udah pasti, jalanin, ya pada akhirnya siapapun yang datang tetap kita terima, tetap kita welcome. Jadi sebenarnya warung Bang Rio ini terbuka, artinya presiden sekalipun kita hormatin secara beliau adalah ya Bapak Negara kita. Tapi bagi yang lainnya pun sama, saya berlakukan sama seperti Bapak Negara, artinya kami ini pelayanan yang terbaik yang kami berikan sama konsumen atau pelanggan. Intinya seperti itu. Dan artis juga ke sini. Artis ya sebagian teman, memang ada teman-teman di dunia motor, otomotif. Saya kan memang hobi juga di otomotif. Dan ada juga sebagian artis yang kecolongan. Mereka mungkin dari mulut ke mulut mereka datang. Ya seperti itulah. Saya bilang kayak gini, warung saya ini akhirnya berkembangnya, kalau saya bisa bilang sekali lagi bukannya jumawam atau lebih-lebih, artinya ya mulai dari pendakwah, dai segala macam, alim ulama yang ngetop semuanya ke sini. Ya contoh lah. Yang baru-baru ini Dery ya, Ustadz Dery. Iya benar, aku lihat di IG Instagramnya. Iya, terus yang lama-lama itu Mama Dede. Terus Al-Habsi. Siapa lagi sih, ingat saya tuh banyak banget gitu. Saya juga lupa, saya sempat ada foto-fotonya gitu kan. Nah itu maksud saya tuh dari kalangan-kalangan yang seperti itu, belum lagi yang saya sendiri bablas, maksudnya nggak keteliti gitu kan. Kadang-kadang anak juga nggak, teman-teman kita karyawan juga nggak neliti itu siapa. Kadang-kadang mereka ada yang ya memang nggak mau dipublikasikan, ada yang nyamar, ada yang segala macam. Tapi ada juga yang ketangkap sama saya, ternyata ini. Memang mereka welcome semua dan kita pun welcome. Jadi ya eksis kita di 2000 sampai 2020 sampai 12 tahun, hampir 13 tahun berjalan.
saya rasa all segment ya masuknya ya. Jadi nggak bicara artis saja, kaum birokrat, politis segala macam, politisi segala macam, pejabat segala macam. Ya itu saya bilang tadi sampai ke bapak negara kita juga, Republik Indonesia juga pendatang. Ya belum lagi yang pendakwa, alim ulama. Ya itu semuanya udah jadi satu di sini. Makanya saya bilang ya ini rumahnya bagi orang yang senang dengan pencinta masakan sop Jakarta lah. Saya bilang silakanlah datang. Kok terpikirnya jualan sop Jakarta? Kenapa nggak sop Palembang gitu ya? Betul, atau sop yang lain gitu, atau jualan jenis makanan lain? Waktu saya di Bandung, saya tuh hobi sekali masak sop Jakarta. Makan sop Jakarta dengan masakan sop Jakarta. Saya hobi. Waktu saya kuliah di Bandung, saya tinggal di Bandung. Memang saya tinggal di Bandung. Saya senang sekali gitu kan. Terus kepikiran pas saya di Palembang, bisnis apa yang menghasilkan lebih dari ini gitu kan? Apa yang saya sudah dapat, saya rasa kurang gitu kan. Ya manusia selalu kurang. Tapi saya pikir apa yang kira-kira bisa ngebawa semua orang senang. Bisnis yang ngebawa orang senang. Ini kan bisnis yang ngebawa semua orang senang. Betul. Nggak ada orang nggak senang hati makan gitu kan. Kalau dia nggak senang hati pasti di rumah kan. Apalagi sakit pasti di rumah kan. Pasti kesini tuh senang hati. Mereka mau makan. Nah, apa yang bisa membuat orang tuh bisnisnya sama-sama senang? Mereka senang kita beri makanan, kita sajikan makanan yang terbaik. Nah, kita pun senang menyambut mereka, menghasilkan pendapatan buat saya. Saya rasa kuliner. Nah, saya rasa cocoknya kuliner. Saya pikir kuliner aja ngebuat semuanya happy gitu. Semuanya senang. Semua orang hobi makan. Semua orang hobi makan. Dan semua orang dalam keadaan senang kalau hobi kan gitu kan. Saya rasa makanan, makanya saya pilih. Oh, saya ingat yang di Bandung. Makanya saya pikir, coba saya rintis, coba saya buka. Ya itu mulainya saya rintis itu. Udah Jadi saya jalan. menunya juga itu menu kita sendiri ciptain. Oh enggak, sop Jakarta itu memang kulturnya ya kuliner itu memang udah punyanya Jakarta. Dari tahun-tahun ke tahun, dari zaman baheula ya, zaman dulu gitu kan. Zaman dulu. Cuman saya kembangkannya adalah mungkin ada sedikit perbedaan rasanya yang kita miliki. Beda dengan sop Jakarta tuh boleh banyak. Tapi ada ciri khas masing-masing. Saya nggak bahas punya teman atau punya siapa. Mungkin ada ciri khas masing-masing. Yang jelas kami punya ciri khas sendiri. Nah, saya kembanginnya di situ. Terus tambahannya kayak nasi goreng kambingnya, nasi goreng yang lainnya, ayam gorengnya dengan ungkepannya atau bumbunya beda. Itu saya tampilkan sendiri. Terus dengan apa namanya? Dengan menu-menu yang lainnya mengikutinya pun saya kembangkan sendiri. Tapi kalau untuk sop khas Jakartanya itu menu sudah ada. Sudah ada. Dari zaman sananya saya cuma menginspirasi sop Jakarta ini enak untuk kita bisniskan atau kita jualkan gitu kan. Nah, dengan catatan sop boleh banyak, tapi mungkin ya sop boleh banyak, cuman ya dalam arti kata mungkin beda bumbunya kali ya, beda racikannya. Saya rasa cara pengolahannya. Cara beda pengolahan. Tadi kan fresh yang kita ya Bang. Ya, dan selalu fresh karena apa yang tadi saya bilang tadi, apapun yang malam yang kita jual, malam ini kita jualan tidak habis ataupun habis, ya itu kita selalu buat yang baru besoknya. Nah, itu yang nggak habis gimana? Yang nggak habis itu sebenarnya malam itu yang masih bisa kita olah, kita bisa olah. Ada beberapa makanan masih bisa kita olah tanpa mengurangi rasa kesehatannya atau rasanya ya rasanya. Tapi ada yang memang tidak bisa kita olah dan benar tidak bisa kita olah, kita sedekahkan ya, kita bagikan ya. Terutama dengan yang terdekat, tetangga-tetangga, atau ada yang fakir, atau ada yang fakir miskin, atau ada yang memang mereka tidak mampu makan, mereka kadang-kadang merapat ke sini, kita kasih aja. Jadi bukan semata-mata mikirin materi pendapatan doang, bersedekah pun juga. Saya rasa mau bawa kemana juga nih makanan gitu ya. Kalau mereka dibawa ke pegawai kita, ketika seperti pegawai kita, bertahun-tahun mereka makanannya itu. Bosen. Di samping bosen mereka juga ngomong, Bang, kalau bisa kami juga titip sedekah. Betul. Jadi dari karyawan ke saya pun akhirnya mensedekahkan. Saya bilang ya udahlah kalau gitu ini sedekahnya bukan Bang Rio, bukan Rio. Tapi warung Bang Rio. Bang Rionya yang sedekah. Iya, saya rasa itu. Tapi owner tetap keciprat loh, Bang. Saya rasa apa ditolong alam lah. Ya. Tuhan semua yang nilainya. Betul. Saya rasa cuman yang penting ya udah. Niat. Yang penting niat bahwa oke lah kalau gitu kita tarik semuanya. Apapun yang dihasilkan Bang Rio kita sedekahkan. Nah, itu aja. Siapapun yang mau makan silakan. Selama masakan itu masih ada dan belum habis. Kalau sudah habis mau makan apa kan gitu ya. Benar. Ya alhamdulillah rezeki saya, tapi kalau nggak habis makanan yang nggak bisa kita olah kayak sate misalkan ada sekitar 3 porsi artinya 30 tusuk, atau pernah terkejadian hujan deras segala macam nggak laku nih malam ini sepi banget untuk sate, yang lain mungkin habis sampai 50 tusuk ya kita bagikan. Mau kambing mau ayam ya, kalau kira ya gini, kalau di nilai nominal jangan ke arah sana gitu loh. Iya benar. Ya kalau kita prinsipnya mau kemana, mau balik lagi ke karyawan itu bertahun-tahun gitu loh. Dan akhirnya saya pikir udah saya sedekahkan aja. Nah tapi anak-anak karyawan ngomong,
Bang, kita titip aja. Nah, itu masukan. Sebenarnya saya makasih benar sama karyawan kita juga yang memikirkan hal itu. Oh, kalau gitu kita tarik aja niatan. Kan niatan artinya niatan kita aja. Bang Rio-nya yang sedekahkan. Bukan Rio-nya pribadi. Saya rasa itu. Biar Kalau semuanya berjalan. dipikir-pikir rugi lah kita ya kan, itu kan foya, tapi nggak dipikir ke materinya. Kalau saya rasa gini lah, untuk makanan itu sesuatu yang nggak bisa dibilang rugi atau tidak gitu ya. Karena kalau sedekah makan itu, saya rasa gini, pernah nggak ada orang miskin yang karena sedekah makan? Iya, Saya bener. rasa nggak pernah ketemu Nggak saya. pernah ketemu. Ya udah itu aja lah, intinya seperti itu. Keren. Luar biasa, Bang. Ini Saya terakhir, rasa itu. filosofi kehidupan abang seperti apa, dan apakah saran buat sekarang kan banyak masyarakat khususnya anak muda itu lebih ke entrepreneur, pengen punya usaha sendiri. Itu sih gimana, Bang? Ya bagi saya bilang kaum muda ya, bukan kaum manula ya. Kaum muda, kaula muda lah ya, kaula muda. Kalaupun ada niatan mau bisnis, yang penting dipelajari dulu. Bisnis itu kan masalahnya simple sebenarnya, tapi berat pemikirannya sebenarnya. Nah, suka salah nih orang kadang-kadang karena mereka menganggap bisnis ini adalah gambling. Saya rasa saya nggak setuju kalau gambling. Gambling itu artinya judi ya, gitu. Saya rasa nggak. Bisnis itu nggak judi. Bisnis itu pemikiran. Jadi kalau kita memang benar-benar kita konsepnya kita yakin apa yang mau kita bisniskan, kita pelajari dulu. Yakin kita konsep. Nah, jangan meragu untuk melangkah. Nah, itu baru bisnis. Jadi apapun itulah bisnisnya, konsep dulu, pelajari dulu. Bukan gambling kan, kalau gambling kan tanpa dipelajarin. Artinya lu bisa maju atau lu bisa rugi, atau lu bisa untung, lu bisa buntung. Nah, nggak bisa gitu, saya nggak setuju filosofi yang seperti itu. Bisnis itu gambling, harus berani. Oh, semua orang punya mental, punya berani. Saya rasa itu konyol. Bisnis itu tetap pemikiran. Buah dari pemikiran itulah namanya bisnis. Buah dari pemikiran itu namanya bisnis. Bisnis itu tidak ada yang namanya gambling. Kalau gambling itu tercipta bukan karena buah pemikiran kan? Bener. Itu cuma berdasarkan dengan logika aja. Lu sukses atau enggak? Lu berhasil atau enggak? Lu untung atau buntung? Nah, saya rasa bodoh yang kayak gitu, konyol. Saya rasa buang lah ya, prinsip kayak gitu. Saya rasa bisnis itu adalah buah pemikiran bisnis itu adalah buah pemikiran kita gitu. Dihasilkan oleh buah pemikiran kita adalah bisnis gitu. Jadi dipikirkan dulu konsepnya seperti apa. Kalau sudah matang dan segala macam, nah baru di situ poinnya mentalnya. Jangan ragu untuk melangkah. Jangan ragu. Maju, silakan. Keren. Nah, itu. Dan itu juga motivasi untuk Oh iya, bener. Jangan apa bakso Palembang C, agak igi C. Modal dikit tapi gaya besar. Agak igi. Nah, ujung-ujung terbuka ida malu yuk. Akhirnya tekarau. Akhirnya tekarau. Kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Keren. Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Sudah banyak membagi ilmu, bagi pengalaman sama kita. Siapa tahu penting untuk dulur-dulur Palpos Channel menjadi inspirasi, menjadi semangat untuk dulur-dulur Palpos Channel. Ya, sampai di sini dulu Mang C bicara dulur Palpos Channel. Saya Cek Septi dan Bang Rio, undur diri. Sob Bang Rio jangan lupa kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.